wabarakatuh. Sekarang saya lagi kerja di sebuah hospital tuh, sudah minggu ke 2. Jadi hari ini memang masih di bagian RR dan biasa pindah ke bagian sirkulasi di bagian OT ya. Jadi saya masih bimbang mau mengambil arah ke anestesi atau ke bedah. Tapi menariknya bedah itu bisa kita belajar tentang organ apa aja yang kita akan ambil, itu yang benar, atau pemasangan organ yang kita mau ambil, atau pengalaman yang berarti di sebuah village menurut saya. Dengan anestesi juga mungkin kalau kita anestesi kita terlalu memperhatikan apa tindakan kita, alat yang digunakan ataupun alat yang kita harus pakai, mungkin di situ kita terlalu memperhatikan. Jadi memang di seluruh teknik itu kita harus cepat ya, dan kita harus cepat, jangan lambat, karena itu menentukan proses pekerjaan atau menolong pasien. Jadi beda dengan di daerah ya, misalnya daerah lihat banyak pasiennya dan mereka semua dari orang-orang berkebutuhan tinggi ke atas, terutama di gedung A itu beratnya di sana semua yang pelayan terbaik, termasuk di bidang robotik. Jadi 2 operasi kemarin saya ikut 2 operasi. Satu operasi itu dia pengen bilang tumor di laminal itu di jaringan saraf tulang belakang ya. Bayangin coba aja, saraf tulang belakang itu ada di seluruh village. Jadi saya memperhatikan, saya melihat dia membuka jaringan dan mengambil beberapa jaringan, dan itu bisa berdenyut dan bisa kadang-kadang tulang belakang juga bergerak, dan itu menariknya di bedah. Dengan anestesi cuma melihat jalan nafas, ventilasi, dan reaksi obat. Jadi menurut saya menariknya di beda ya, menariknya di beda. Tapi ya gitu orang-orangnya, kalau dokternya kalau baik ya alhamdulillah, kalau nggak baik ya gitu. Jadi kita harus beradaptasi dengan mereka, apa-apa yang dia harus ini. Raja juga teman-teman mengajar saya cara belajar, cara mengetahui apa tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dan menurut saya itu pengalaman yang sangat berarti. Anestesi pula ya, aku juga bisa belajar anestesi juga mudah. Sebenarnya tindakan-tindakan di dalam itu aku pasti akan pusing di awal karena baru lihat kan. Jadi sudah 2 minggu semakin sering aku masuk OT, pengalaman saya masuk dan lihat OT, semakin terbiasa aku melihat proses potong-potong itu ya. Proses potongnya saya bilang, saya harus jahit, apa yang harus dihentikan pendarahan, apa harus diperhatikan, semakin terbiasa aku. Lumayan sih di sana itu tempatnya belajar, walaupun kita pulangnya lembur, kita pulangnya begini belum dibayar lembur juga kan, karena kita saat belum ahli, tapi pelajaran itu banyak di OT Sulanto Village. Jadi kita non-stop dengan perkembangan skill dan pengetahuan itu lebih cepat sana. Walaupun kita akan dibentak-bentak oleh dokter-dokter senior dan sebagainya, menurut saya is fine, karena pengalaman itu sangat berarti di sana. Saya belum mengerti apa yang dia maksud, teman-teman apa yang dia maksud tentang Sulanto Village itu, tapi setelah saya jalani memang melelahkan, sangat melelahkan. Pulang ke rumah tidak ada waktu untuk keluarga karena saya tidak bawa keluarga ya. Saya yakin tempat ini akan sibuk, ternyata betul. Jadi saya pulang ke rumah, cari makan yang saya suka, saya vitamin, terus saya istirahat. Seperti itu. Jadi memang istirahat itu sangat penting. Jadi setelah pulang harus istirahat, makan, tidur, itu aja. Kesempatan untuk pengulangan saya rasa itu sangat-sangat minim ya, sangat sedikit sekali. Ya menurut saya kita akan pulang membaca black aja papan itu saja, itu karena saya bingung ya. Jadi minggu kedua saya masih sangat bingung, saya mengurutkan, saya melihat nama-nama ruangan itu saya bingung. Tapi seiring waktu
aku mulai terbiasa, aku mulai belajar serta kepada orang. Apalagi saya juga mungkin ya saya susah untuk mencairkan suasana. Jadi itu masalahnya juga. Masalah kedua adalah susah mencairkan suasana. Bagaimana cara kita mencairkan suasana itu, saya belum paham arah pembicaraan di awal gimana, bagaimana sifat mereka. Jadi saya lebih banyak bertindak aja dulu. Nanti pembicaraan awal kita saya coba memperbaiki. Jadi sebenarnya bukan hanya teman-teman yang bilang itu, bukan hanya kita bekerja, tapi kita juga mempelajari mereka, karena dia mau dimengerti bagaimana kita membawa diri ke mereka, bukan yang mereka yang welcome ke kita yang welcome ke mereka. Jadi begitu, ini tuh begitu. Jadi memang untuk orang-orang yang cengeng atau lembek, jangan di sini lah, jauh karena ya begitu. Dan menurut saya kita jalannya aja dulu. Saya bisa memutuskan kemana, karena sesuatu beda. Dan peluang ke luar negeri juga itu sangat sama aja, susah juga ya. Jadi menurut saya ya itu mungkin jalannya saya dulu, karena penentuannya saya rasa masih jauh ya. Untuk pindah ke anestesi dan bedah itu masih jauh, harus betul-betul ahli di bagian satu sisi. Anestesi santai, sirkulasi juga santai. Jadi ceritanya itu scrub nurse atau prosteril itu ada instrumen prosteril. Jadi perawat steril itu dia pakai scrub, memberikan barang yang dekat-dekat dokter, membantu operasi. Nah itu terus sering lihat apa yang harus dibantukan, apa yang harus dilakukan lagi, dan ini jadi harus dilihat terus. Itu banyak deh yang harus kita lihat di situ. Saya bisa jelaskan karena saya masih baru melihat ya dari awal sampai akhir, dan ya masih banyak yang harus saya pelajari. Dan teman-teman Arjo memaklumi ya, karena mereka memaklumi saya, ya saya jalani. Banyak orang yang mencari kenyamanan enggak jauh ya, tapi sebenarnya menurut saya buat apa saya jauh-jauh kan, waktu saya sudah 33 tahun, kalau saya hanya bersantai-santai, tentunya pengalaman akan terbuang sia-sia. Jadi menurut saya biar aja di sini dulu, terus saya terapin menurut saya, dan dengan keputusan saya tepat di OT dan saya menjalani. Apalagi kalau kita sudah lembur, itu sudah lumayan gajinya. Tidak mungkin kita 1 kali operasi itu bisa 2 kali dan sampai lembur. Jadi kan kita jam 6, terus masuknya jam 6.30, terus kita pulang seharusnya jam 2 kan, tapi ada operasi jam 4, jadi kita nunggu selesai. Nah setelah selesai operasi itu, operasi yang pertama aja yang pengambilan tumor di tulang belakang itu sampai jam berapa itu ya, sampai jam 2, jam 3 lah ya, jam 3 baru keluar. Jam 2 selesai operasi, jam 3 dia sudah jahit di perut scrubnya, jahit jaringan, terus ditutup pakai luka, baru kembali. Nah itu lama juga, 1 jam lah, 40 menit. Setelah itu baru bisa dibawa ke ruang recovery room. Jadi memang untuk dapat yang bisa ajar kita, ya pandai-pandai lah melihat. Dan menurut saya susah menilai orang dengan begitu cepat memang, karena ada yang mengajar setengah, ada yang mengajar sepenuhnya. Jadi kadang kita juga agak pusing menilainya, ini mau atau tidak. Jadi seakan-akan formalitas gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi ada juga yang betul-betul ketemu langsung ngajar, ada. Dan menurut saya ya jangan gitu. Karakter memang unik-unik juga ya, mereka juga unik-unik juga. Rasa gitu.
Jadi sekian untuk hari ini, mungkin yang saya bisa bagikan. Nanti saya coba tiap hari melakukan ini kalau saya tidak lelah ya, atau tidak buru-buru dinas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.